Halo semua, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pemberdayaan konsumen dan lembaga konsumen. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya Rakib Yulianto, Sagita Berliana, Tri Puspadewi, Shirley Amanda, Rifki Akmal, dan Rezik Weljansyah. Untuk topik pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk topik yang pertama itu ada definisi konsumen. Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang bisa disebut dengan BPKN. BPKN merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Pembentukan BPKN ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan diperkuat juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BPKN ini memiliki tugas utama yaitu memberikan saran dan kebijakan, penelitian produk atau jasa, menerima pengaduan konsumen, dan menyebarluaskan informasi perlindungan konsumen. Adapun struktur organisasi BPKN terbagi menjadi tiga, yaitu keanggotaan yang membawahi unsur pemerintahan, unsur pelaku usaha, unsur LPKSM, dan unsur tenaga ahli. Kemudian ada kesekretariatan, yaitu staf administrasi, staf dokumentasi, dan staf koordinasi. Kemudian terdiri juga komisi-komisi, yaitu Komisi 1 Penelitian dan Pengembangan, Komisi 2 Informasi, Edukasi, dan Pengaduan, Komisi 3 Kerjasama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu di BPKN ada keanggotaan. Untuk keanggotaan yaitu yang pertama komposisi keanggotaan, unsur pemerintah dalam BPKN berperan vital sebagai representasi kepentingan regulasi dan kebijakan. Mereka bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai inisiatif dengan instansi pemerintah terkait serta memastikan implementasi kebijakan perlindungan konsumen berjalan efektif di lapangan. Unsur pelaku usaha membawa perspektif penting dari sisi bisnis dan industri ke dalam BPKN. Peran mereka sangat krusial dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dan konsumen, serta memberikan masukan berharga terkait praktik bisnis yang berkelanjutan berdasarkan pengalaman langsung di sektor industri. Unsur LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menjadi suara penting yang mewakili aspirasi dan kepentingan konsumen di dalam BPKN. Mereka memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan dan berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara konsumen dan lembaga. Unsur akademisi memberikan fondasi ilmiah yang kuat dalam BPKN. Melalui perspektif teori kritis mereka, kontribusi mereka mencakup pelaksanaan kajian akademis terhadap isu-isu konsumen, serta pengembangan metodologi penelitian yang dapat diandalkan untuk analisis permasalahan konsumen. Unsur tenaga ahli memperkuat BPKN dengan expertise teknis dalam bidang-bidang spesifik. Mereka melakukan analisis mendalam terhadap isu-isu khusus dan memberikan rekomendasi berbasis keahlian profesional untuk penyelesaian masalah konsumen yang kompleks. Lalu yang kedua, di sini ada kesekretariatan. Staf sekretariat berperan sebagai tulang punggung operasional BPKN dengan menjalankan berbagai fungsi administratif terpenting. Mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi dan arsip, memfasilitasi komunikasi antar anggota, serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan operasional untuk memastikan kelancaran fungsi organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, untuk mengoptimalkan kinerjanya, BPKN membentuk 3 komisi dengan fungsi yang berbeda, namun dia saling melengkapi. Komisi 1 bertugas dalam bidang penelitian dan pengembangan yang fokus pada pengkajian kebijakan dan penelitian terkait isu-isu perlindungan konsumen. Dan Komisi 2 mengenangani informasi, edukasi, dan pengaduan yang berperan vital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen serta menangani berbagai pengaduan yang masuk. Dan yang ketiga, ada Komisi 3, ini bergerak dalam bidang kerjasama yang membangun dan memelihara hubungan dengan berbagai pemangku seperti baik di tingkat nasional maupun internasional.
Lalu langsung aja kita memasuki pembahasan satu persatu. Ini bakal dibahas. Yang pertama ada komisi pertama, yaitu penelitian dan pengembangan. Komisi ini mengembangkan tugas vital dalam melakukan penelitian komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Mereka secara sistematis mengkaji efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasikan celah hukum, dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dalam aspek kajian produk dan jasa, Komisi 1 melakukan penelitian mendalam mengenai aspek keamanan produk, menganalisis standar kualitas, mengkaji isu keselamatan konsumen yang relevan, dan mereka juga bertanggung jawab dalam pengembangan sistem perlindungan konsumen, termasuk merumuskan model-model perlindungan konsumen, mengembangkan metodologi penelitian. Selanjutnya ada komisi kedua, itu ada informasi, edukasi, dan pengaduan. Komisi ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dengan mengumpulkan data terkait isu konsumen, mengelola data base pengaduan, dan menyediakan informasi publik yang akurat dan terkini. Dalam aspek edukasi, mereka merancang dan mengimplementasikan program pendidikan konsumen, mengembangkan materi edukasi, serta menyelenggarakan berbagai workshop atau seminar. Terkait penanganan pengaduan, Komisi 2 ini bertanggung jawab dalam menerima dan memproses pengaduan konsumen, menganalisis setiap kasus secara mendetail, dan memberikan rekomendasi penyelesaian yang tepat. Serta dia juga melakukan monitoring tidak lanjut untuk memastikan resolusi yang memuaskan. Nah, di sini lanjut yang ketiga ada Komisi Kerjasama, di mana Komisi Kerjasama ini fokus pada pengembangan kerjasama, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Dalam konteks kerjasama dalam negeri, mereka aktif membangun jaringan dengan lembaga pemerintah, menjalin kemitraan dengan organisasi konsumen, berkoordinasi dengan asosiasi bisnis, dan mengembangkan kerjasama kalangan akademisis. Dalam ranah internasional, Komisi 3 itu berperan dalam menjalin hubungan dengan berbagai organisasi internasional, mengikuti perkembangan global terkait perlindungan konsumen, dan berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam pengembangan jaringan melalui pembangunan database mitra, koordinasi program bersama, serta monitoring dan evaluasi efektivitas bersama. Selanjutnya ada LPKSM atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan yang menangani perlindungan konsumen. LPKSM bertugas untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Pada pengertian lain, lembaga perlindungan konsumen merupakan suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal yang berkenan dengan konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang pertama, melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsultasi, mediasi, dan abstrasi. Yang B, memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Yang C, melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Metode penyelesaian mediasi, konsolasi, dan atrisi diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pada tanggal 16 Oktober 2015 terjadi sengketa token listrik antara konsumen Landry dengan PT Indomarjo dan PLN Rayon Lumbung Linggau yang diselesaikan melalui mediasi di BPSK. Setelah 6 hari mediasi, disepakati pemberian ganti rugi Rp 100.000 dan kompensasi total Rp 8 juta rupiah dari kedua pihak. Menariknya, meskipun putusan BPSK dinyatakan final dan mengikat, peraturan masih memungkinkan pengajuan keberatan ke pengadilan negeri dalam 14 hari, yang menunjukkan adanya kontradiksi atau pertentangan dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.
Selanjutnya ada kesimpulan, sistem perlindungan konsumen di Indonesia telah dibangun secara sistematis melalui berbagai lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, lalu ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, yang secara komprehensif berkontribusi dalam melindungi hak-hak konsumen. Nah, BPKN ini tuh sebagai lembaga independen bertugas memberikan saran dan kebijakan, melakukan penelitian, dan LPKSM berperan mengawasi pasar dan mengedukasi masyarakat, dan BPSK menangani penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Struktur kelembagaan ini mencerminkan upaya sistematis Indonesia dalam menjamin keadilan dan perlindungan konsumen, yang ditandai dengan keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan konsumen memperoleh kompensasi dan ganti rugi, seperti dicontohkannya tadi dalam kasus sengketa token listrik di Lubuk Linggau, yang diselesaikan melalui BPSK. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.